Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Raisa dengan NIM 2310931027 dari kelompok 24 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada video ini, saya akan membahas mengenai materi Praktikum Perancangan Teknik Industri yang terdiri dari 7 modul. Modul pertama yaitu perencanaan proses, di mana pada perencanaan proses ini terdapat beberapa output, diantaranya yaitu struktur produk, yaitu merupakan susunan yang menunjukkan keterkaitan antara komponen, subkomponen, bahan baku, serta elemen pendukung lainnya yang bersama-sama membentuk suatu produk, di mana suatu produk ini terdiri dari 4 level, yaitu level 0 sampai level 3. Selanjutnya yaitu part list, yang merupakan daftar komponen yang digunakan dalam satu produk mulai dari jumlah, material yang digunakan, serta keterangan dari komponen dalam suatu perakitan. Terdapat dua jenis item pada part list, yaitu breakout item dan manufacturing item. Selanjutnya adalah assembly chart. Assembly chart merupakan diagram yang menunjukkan urutan aliran komponen dan rakitan bagian hingga menjadi suatu produk akhir, di mana diagram ini berbentuk diagram pohon yang terdiri dari beberapa komponen, sub-assembly, hingga produk jadi, serta memperlihatkan bagaimana setiap bagiannya itu saling terhubung dan disusun dalam proses perakitan. Selanjutnya adalah gambar teknik yang merupakan representasi visual yang bertujuan untuk menyampaikan informasi teknis secara jelas dan akurat yang ditujukan agar masyarakat awam dapat mengerti apa maksud yang terkandung di dalam gambar tersebut. Untuk gambar drawingnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah routing sheet. Routing sheet merupakan dokumen yang berisi rangkaian tahapan proses produksi suatu komponen secara detail, yaitu mencakup aktivitas yang harus dilaksanakan. Dokumen yang ini berfungsi sebagai dasar utama dalam kegiatan produksi karena menghimpun seluruh informasi yang telah disusun oleh bagian perencanaan proses dan peralatan yang digunakan dalam produksi, di mana routing sheet ini terdapat beberapa informasi di antaranya yaitu nomor komponen, nama komponen, nomor operasi, deskripsi operasi, alat, departemen, waktu, di mana ada waktu setup, waktu proses, waktu total, dan persentase dari scrap. Selanjutnya ada OPC atau Operation Process Chart yang merupakan diagram kerja untuk menampilkan tahapan proses pengolahan material mulai dari bahan mentah hingga terbentuknya menjadi komponen atau produk akhir. Data yang tercantum pada OPC ini mencakup kode, nama komponen, jenis, serta ukuran material, urutan proses yang dilakukan, mesin atau peralatan yang digunakan, waktu pengerjaan, hingga persentase scrap yang dihasilkan dari setiap operasinya. Selanjutnya, yaitu modul 2 perancangan stasiun kerja. Pada perancangan stasiun kerja ini ada stasiun kerja awal yang merupakan suatu area atau tempat yang dirancang untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan tugas atau aktivitas kerjanya secara efisien, aman, dan nyaman. Untuk perancangan stasiun kerja dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu elemen gerakan yang merupakan pembagian unsur-unsur pekerjaan secara detail yang menjadi bagian dari studi waktu dan gerak untuk meningkatkan efisiensi dengan penggunaan sumber daya. Elemen gerakan ini sudah mengikuti aturan terbalik yang dimana terdapat elemen kerja efektif dan tidak efektif. Selanjutnya itu peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan diagram yang menampilkan seluruh gerakan kerja serta waktu yang menganggur dari kedua tangan itu selama proses bekerja. Peta ini juga berfungsi untuk menganalisis dan memperbaiki gerakan tangan pekerja dalam proses pekerjaan agar gerakan tidak efektif dapat dikurangi, waktu kerja itu menjadi lebih singkat, dan produktivitas itu meningkat. Kemudian, stasiun kerja baru merupakan area atau layout yang dirancang untuk mendukung aktivitas proses produksi dengan mempertimbangkan data antropometri manusia. Selanjutnya, itu perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri. Itu perbaikannya yang dilakukan karena pada peta awal itu masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja, di mana salah satu tangan lebih banyak menganggur sementara tangan lainnya itu lebih aktif, sehingga menurunnya efisiensi kerja.
Kemudian performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru, itu stasiun kerja lama merupakan tempat untuk melaksanakan proses produksi dari bahan baku menjadi produk bernilai tambah tanpa memperhatikan data antropometri. Sementara pada stasiun kerja baru, itu dirancang untuk mendukung aktivitas proses produksi dengan memperhatikan data antropometri. Untuk modul yang ketiga, yaitu pembakuan sistem kerja, di mana precedence diagram merupakan metode perencanaan waktu yang menekankan urutan dan keterkaitan antar aktivitas dalam perakitan, di mana terdapat 4 jenis, yaitu finish to start to finish, finish to finish. Selanjutnya yaitu kurva belajar yang menggambarkan peningkatan efisiensi seiring bertambahnya pengalaman atau volume produksi. Selanjutnya yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan suatu proses pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah data yang diperoleh itu telah memadai dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Di mana untuk data yang dikatakan cukup itu ketika nilai n aksennya kecil dari n. Untuk perhitungan n aksennya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis rentang data yang guna untuk mengetahui jumlah data berada dalam batas kontrol, di mana untuk rumus BKA dan BKB-nya itu dapat dilihat pada layar, serta tabel perhitungan dan grafiknya. Pembakuan waktu baku yang merupakan proses untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan metode kerja terbaik dan disusun dalam kondisi kerja yang ideal. Untuk tahapan dalam pembakuan waktu ini ada waktu siklus, ada uji kecukupan, uji keseragaman data, waktu siklus, penyesuaian dan waktu normal, serta kelonggaran dan perhitungan waktu baku. Waktu siklus merupakan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk atau layanan, mulai dari penerimaan pekerjaan hingga hasilnya sampai ke tangan pelanggan. Kemudian waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kondisi kerja yang wajar. Jika pekerjaannya itu dalam keadaan wajar, maka faktor penyesuaiannya sama dengan 1 yang merupakan waktu siklus rata-rata sudah normal. Kemudian metode yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian ini ada 3, yaitu metode Skumar, metode Westinghouse, dan metode objektif. Untuk modul yang keempat, yaitu estimasi biaya produksi. Untuk estimasi biaya produksi ini, terdapat yang pertama yaitu upah. Upah merupakan apresiasi dalam bentuk imbalan finansial kepada pekerja yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi atau jasa ataupun tenaga yang diberikan oleh pekerja selama periode tertentu. Untuk metode yang digunakan dalam pemberian upah ini terdapat 4. Yang pertama itu metode ranking sederhana, yang merupakan metode pengupahan yang mengurutkan jabatannya itu berdasarkan tingkat kesulitan ataupun kepentingannya secara intuitif tanpa pembobotan kuantitatif. Yang kedua yaitu metode pembanding faktor, yang merupakan metode kuantitatif yang menilai dan membandingkan jabatan itu berdasarkan faktor tanggung jawab, usaha, keterampilan, dan kondisi kerja. Selanjutnya, metode sistem angka merupakan metode yang menilai jabatan itu berdasarkan pemberian skor pada faktor keahlian, tanggung jawab, usaha, dan lingkungan kerja beserta subfaktornya. Metode yang keempat yaitu metode klasifikasi, yaitu metode dengan penilaian jabatan yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kriteria seperti pendidikan, keterampilan, tanggung jawab, dan pengalaman kerja. Untuk perhitungan selanjutnya adalah imbalan dan tunjangan. Perbedaan antara imbalan dan tunjangan, imbalan merupakan balasan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kerja dan usahanya yang sudah dilakukan. Sementara tunjangan merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Untuk rumus perhitungannya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristiknya.
yang dapat dilihat dari sifatnya, yaitu seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume produksi aktivitas, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya akomodasi. Selanjutnya berdasarkan fungsinya dalam perusahaan, seperti biaya produksi, administrasi, dan pemasaran. Untuk biaya overhead pabrik atau BOP itu terdiri dari beberapa kelas aktivitas seperti setiap unit, batch, produk, dan fasilitas level activity. Untuk rumus dari perhitungan BOP ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya biaya penjualan. Biaya penjualan itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi dan distribusi kepada konsumen seperti biaya pembuatan spanduk, gaji staf marketing atau staf pemasaran, dan biaya produksinya. Selanjutnya yaitu biaya penyusutan, merupakan pengurangan nilai ekonomis dari biaya perolehan suatu aset berdasarkan umur ekonomisnya. Untuk perhitungan dari biaya penyusutan ini ada nilai residual, biaya penyusutan per tahun, dan biaya penyusutannya per bulan. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu perhitungan HPP, HPPN, dan harga jual. Untuk HPP itu sendiri merupakan total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Sementara HPPN merupakan akumulasi dari total biaya selama proses produksi itu berlangsung. Sedangkan harga jual merupakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu kepada konsumen dari total biaya yang telah dibuat untuk suatu produksi ditambahkan dengan persentase keuntungannya. Untuk rumus dari HPP, HPP dan harga jual dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah fixed and variable cost. Biaya fixed cost merupakan biaya yang nilainya itu tidak berubah meskipun terjadinya perubahan jumlah produksi. Sementara biaya variable cost merupakan biaya yang besarnya itu berubah seiring dengan perubahan jumlah unit produk yang diproduksi. Untuk rumus biaya fixed dan variable cost itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah break-even point atau BEP, yaitu di mana keadaan suatu perusahaan tidak suatu titik di mana suatu perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Untuk perhitungan rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu laba rugi. Laba rugi ini merupakan dokumentasi di mana suatu perusahaan itu eh, dapat memperlihatkan biaya terdapat pendapatan, pengeluaran, dan keadaan dari suatu perusahaan itu dalam keadaan rugi ataupun dalam keadaan laba ataupun rugi. Selanjutnya, untuk perhitungan rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Untuk modul yang kelima, yaitu peramalan produksi. Untuk peramalan produksi ini ada agregasi permintaan yang merupakan metode untuk menjumlahkan beberapa produk dengan satuan yang sama untuk memperoleh total permintaan secara keseluruhan. Untuk rumusnya yaitu demand dikali laba per unit. Untuk pola permintaannya itu menunjukkan kecenderungan jumlah barang yang tersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, di mana pola permintaan ini terdiri dari pola horizontal, musiman, tren, dan siklis. Selanjutnya adalah metode peramalan yang digunakan di antara metode peramalan regresi linear yang merupakan metode peramalan yang digunakan saat data historis itu menunjukkan pola perubahan membentuk garis lurus ataupun relatif konstan sepanjang waktu. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, metode peramalan transeksponensial. Metode ini merupakan metode peramalan kuantitatif dengan pertumbuhan atau penurunan eh, proporsional terhadap waktu, di mana perubahan ini terjadi secara persentase tetap tiap periodenya. Selanjutnya itu metode peramalan kuadratik. Itu metode peramalan di kuantitatif yang menggunakan data historis berpola tidak linear dan membentuk kurva kuadratik. Selanjutnya adalah metode peramalan transiklis yang merupakan peramalan yang menggunakan pola gelombang trigonometri dengan kecenderungan kenaikan ataupun penurunan rata-rata dalam jangka waktu panjang. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah nilai kesalahan error, yaitu terdapat
beberapa perhitungannya, yaitu ada mean forecast error atau MFE, yang merupakan digunakan untuk mengukur kecenderungan overestimated atau underestimated. Selanjutnya yaitu MSE, yaitu menggambarkan rata-rata kuadrat selisih nilai aktual dengan hasil peramalannya. SSE itu digunakan untuk mengukur penyimpangan antara nilai ramalan dengan nilai aktualnya. MAD itu dihitung dari nilai mutlak selisih aktual dan hasil ramalan. Dan MAP itu digunakan untuk mengukur persentase penyimpangan. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah validasi. Validasi itu merupakan digunakan untuk memastikan model itu memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Untuk disagregasi, yaitu metode yang dilakukan untuk memastikan model itu memberikan hasil yang akurat dan konsisten, di mana metode itu dapat menghitung disagregasinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah perancangan produksi pada modul 6. Untuk biaya produksi manufaktur merupakan seluruh pengeluaran untuk mengolah bahan baku, untuk menjalankan aktivitas kerja, dan menggunakan fasilitas produksi hingga menghasilkan barang atau jasa untuk siap dipasarkan. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah perencanaan agregat. Perencanaan agregat ini adalah pendekatan manajerial untuk menentukan tingkat produksi dan kapasitas pada periode menengah. Selanjutnya, untuk rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Terdapat beberapa metodenya, yaitu level strategi, yaitu menjaga produksi, output, dan jumlah tenaga kerja agar tetap stabil. Sementara C strategi, yaitu menyesuaikan jumlah produksi tiap periode sesuai dengan kebutuhan dengan permintaan. Selanjutnya, mix strategi, yaitu kombinasi produksi relatif stabil dengan penyesuaian fluktuasi permintaan melalui pengelolaan persediaan dan backlog. Selanjutnya yaitu MPS. MPS itu sendiri menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periode produksinya. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah untuk LCCP. Untuk LCCP ini itu dalam menentukan MPS yang telah menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periodenya itu terdiri dari dua metode yang kita gunakan, diantaranya yaitu CPOF dan bola. Untuk CPOF itu sendiri merupakan menghitung kebutuhan kapasitas itu berdasarkan proporsi beban kerja totalnya. Sementara bola itu menghitung kebutuhan kapasitas berdasarkan struktur pekerjaan. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu MRP. MRP ini merupakan sistem perencanaan dan pengendalian persediaan berbasis permintaan untuk menjadwalkan jumlah material yang tepat sesuai dengan jadwal produksi induk, di mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu netting, plotting, offsetting, dan exploding. Pada loading ini terdapat 10 metode yang digunakan, diantaranya yaitu ada EOKI, POKI, FOKI, LUC, LTC, Sevelmir, kemudian FPR, EPP, PPB, dan AWW. Selanjutnya adalah perhitungan CRP. Perhitungan CRP ini menghitung kapasitas rinci dalam MRP untuk memastikan kapasitas tersedia sepanjang periodenya. Selanjutnya adalah perhitungan scheduling. Scheduling ini mengatur urutan pekerjaan agar sumber daya itu digunakan maksimal dan waktu total minimal. Untuk dihasilkan itu terdapat SK1, 2, dan 3. Selanjutnya, itu pada modul 7, perancangan lintasan perakitan. Untuk perancangan lintasan perakitan ini ada terdapat kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Untuk kriteria ini terdapat LE yang merupakan ukuran efisiensi yang menunjukkan pemanfaatan waktu kerja pada seluruh stasiun kerja, di mana ketika nilai LE itu mendekati 100%, yaitu menunjukkan minimnya waktu menganggur. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu SI, yaitu ukuran keseimbangan waktu kerja antar stasiun kerja, di mana nilainya apabila mendekati 0 itu menunjukkan pembagian beban kerja itu semakin merata.
Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah perhitungan BD yang merupakan indikator pengukuran ketidakseimbangan waktu kerja pada lintasan perakitan, di mana ketika nilai BD itu mendekati 0%, itu menunjukkan keseimbangan lintasan yang baik dengan waktu kerja antar stasiun yang relatif sama. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya untuk batasan lintasan perakitan yang merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar penyusunan lintasan perakitan tersebut berjalan secara efisien dan sesuai dengan urutan kerja, yaitu meliputi waktu siklus, jumlah stasiun minimum, dan keterkaitan urutan proses. Selanjutnya target lintasan perakitan. Tujuannya adalah untuk perancangan sistem kerja atau perakitan mencapai efisiensi dan kapasitas produk secara optimal, di mana yang ditunjukkan melalui output produksi, LE, keseimbangan kerja stasiun, dan cycle time yang sesuai. Selanjutnya adalah penentuan stasiun kerja. Untuk penentuan stasiun kerja ini ada cycle time dan coming-nya. Itu dapat dilihat pada layar perhitungannya. Selanjutnya adalah metode perancangan perakitan. Metode perancangan perakitan ini terdapat 5 metode, diantaranya metode Kilbridge, yaitu metode heuristik yang menugaskan elemen kerja ke stasiun kerja berdasarkan urutan atau level precedence diagram dengan pendekatan pengelompokan wilayah. Juga disebut dengan regional approach. Selanjutnya yaitu LCR, yaitu metode penyeimbangan lintasan yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan waktu baku terpanjang secara menurun dan mengalokasikannya ke dalam stasiun kerja selama tidak melampaui cycle time serta tetap memenuhi aturan dari precedence diagram. Selanjutnya adalah metode LPW atau metode Helgeson-Birney, yaitu metode penyeimbangan lintasan yang menggabungkan metode LCR dan pendekatan area dengan mengelompokkan elemen kerja itu berdasarkan bobot posisi yang dihitung dari waktu elemen dan posisinya dalam diagram prioritas. Selanjutnya adalah metode Modiang, yaitu metode perancangan lintasan perakitan yang mengevaluasi alternatif pembagian stasiun kerja itu berdasarkan precedence diagram untuk menilai efisiensi dan keseimbangan lintasan. Metode ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu fase 1 penyusunan alternatif, pembagian SK berdasarkan precedence diagram, dan fase 2-nya yaitu evaluasi alternatif menggunakan parameter kinerja lintasan. Selanjutnya adalah metode optimasi. Metode optimasi dalam lens balancing ini yang memformulasikan masalah itu ke dalam model matematis dan memperoleh solusi yang terbaik, di mana pada metode itu dimulai dari penentuan jenis lintasan perakitannya, yaitu menggunakan SALB, sehingga penyusunan fungsi tujuan, variabel keputusan, dan kendalanya itu dapat diselesaikan dengan menggunakan software Lingo. Untuk sintak yang digunakan pada aplikasi software Lingo itu dapat dilihat pada layar dan output yang dihasilkan. Kemudian adalah penyeimbangan lintasan perakitan. Untuk penyeimbangan lintasan perakitan ini merupakan proses pengalokasikan elemen kerja ke stasiun kerja untuk menyeimbangkan beban kerja serta jenis sistem lintasannya, yaitu seperti SALB, itu tipe 1, dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah stasiun kerja pada cycle time, dan SALB tipe 2 itu tujuan untuk meminimalkan cycle time pada jumlah stasiun tetap. Dan balancing ini juga memiliki 2 jenis pendekatan, yaitu heuristik dan optimasi. Selanjutnya adalah kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi ini dilambangkan dengan Q, yaitu kemampuan maksimum sistem produksi dalam menghasilkan output pada periode tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai target produksinya. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.